Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan pada malam yang kesekian belas harinya. Sebagaimana berdasar kepada sabda Rasulullah SAW bahwa Ramadan itu mempunyai beberapa sebutan. Dari sekian nama sebutan bulan Ramadan, satu diantaranya Syahrul Azim, bulan yang agung. Nah, tentu Rasul ketika menyabdakan itu Ramadan merupakan bulan yang agung, bukan berarti Nabi tidak punya dasar yang mendukungnya. Ada beberapa keterangan yang mendukung kenapa itu Ramadan disebutnya Syahrul Azim, bulan yang agung. Nah, kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, "Iza dakhala Ramadan, apabila datang Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga, wa guliqat abwabu jahannam, serta dikunci pintu-pintu jahanam, wasul silatis syayatin, serta setan-setan akan dibelenggu." Berarti ini merupakan 3 macam kejadian yang sangat luar biasa, di luar kemampuan manusia. Begitu datang bulan Ramadan, kita ada di dalamnya, maka Nabi memberikan penjelasan kepada kita, ada 3 macam kejadian yang tidak mungkin dapat kita bisa memahaminya, yang tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Nah, 3 macam yang tadi hanya Allah yang memberikan ilmunya kepada kita, hanya Nabi yang memberikan informasi kepada kita. Nah, 3 kejadian yang dahsyat itu, yang pertama Nabi menjelaskan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ketika orang bertanya ada berapa macam pintu surga itu, ya tentu itu cukup banyak. Nah, maka semuanya akan dibuka. Makanya Nabi menggunakan dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Nabi tidak mengatakan kalimat futihat babul jannah, tapi kalimatnya futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ini kapan kejadiannya? Nabi mengatakan iza dakhala Ramadan, ketika datang bulan Ramadan. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, wa guliqat abwabu jahannam, sedangkan pintu-pintu jahanam akan dikunci. Ini juga sama merupakan kejadian yang dahsyat di luar kemampuan manusia. Pintu surga akan dibuka, pintu jahanam akan dikunci. Itu hanyalah Allah yang mampu melaksanakannya. Nah, maka bagian yang ketiga, Nabi menjelaskan wasul silatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Nah, perlu kita pahami bersama, 3 macam ini bukan merupakan arti yang sebenarnya. Apakah benar ketika datang Ramadan itu setan akan dibelenggu? Kalau ini merupakan arti yang sesungguhnya, maka logikanya, begitu masuk Ramadan, maka pada hakikatnya tidak boleh muncul berbagai macam kemaksiatan, tidak boleh muncul berbagai macam kejahatan. Kenyataan yang ada apa yang kita saksikan selama ini? Ternyata ketika Ramadan datang, kemaksiatan ada di mana-mana, pembegalan muncul di mana-mana, pembacokan ada di mana-mana, kemaksiatan juga marak ada di mana-mana. Ini di mana setan adanya? Bukankah Nabi mengatakan ketika datang Ramadan, maka setan akan dibelenggu? Ternyata ini semua, apapun yang Nabi sabdakan, bukan merupakan arti yang sebenarnya, bukan merupakan arti yang sesungguhnya. Itu semua diserahkan kepada kita. Ini merupakan pernyataan dan memiliki pertanyaan atau perintah kepada kita, mampu enggak kita, kata Rasulullah. Ketika datang Ramadan, bahwa apapun yang Anda amalkan ternyata merupakan sebuah power atau kekuatan yang akan dapat menjadikan 3 macam. Dengan amalan kita di bulan Ramadan, ternyata amalan kita mampu membuka pintu-pintu surga. Dengan amalan kita mampu mengunci pintu jahanam. Dengan amalan kita ternyata setan juga dibelenggu. Nah, ini sudah diserahkan kepada kita semua.
Jangan kita mengalami, kita masuk bulan Ramadan, ternyata setan juga berkeliaran. Ketika masuk Ramadan, ternyata kita juga tidak mampu membuka pintu-pintu surga. Itu termasuk orang yang merugi. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jabir bin Abdillah, dia mengatakan, sebagaimana yang dikutip di dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah, jilid yang ketiga, halaman yang ketiga, sahabat Jabir menyatakan, "Ida sumta, apabila kamu saum, falyasum, maka saumkanlah." 3 perkara kata sahabat Jabir. Yang pertama, apabila kamu saum, maka saumkanlah pandangan matamu. Apabila kamu saum, maka saumkanlah pendengaran kamu. Apabila kamu saum, maka saumkanlah lisan kamu. Ini merupakan upaya kita untuk membelenggu setan. Ini merupakan upaya kita untuk mengunci pintu jahanam. Ini merupakan upaya kita untuk membuka pintu-pintu surga. Dengan cara apa? Dengan cara mensaumkan 3 organ yang kita bawa kemana-mana. Yang pertama mata, yang kedua lisan, dan yang ketiga telinga kita saumkanlah. Mensaumkan mata bukan kita memejamkan mata dari pagi sampai maghrib. Mensaumkan lisan kita bukan berarti kita tidak berbicara, melainkan kita melihat perkara yang dihalalkan, mendengar kalimat-kalimat atau nasihat, dan kita mengucapkan apapun kalimat-kalimat yang baik. Maka apapun yang kita laksanakan, yang kita amalkan, mata melihat yang dihalalkan, telinga mendengarkan berbagai macam nasihat, kita juga berucap kata-kata yang benar, maka itu merupakan salah satu tindakan seakan-akan membelenggu setan, dan insya Allah tindakan yang tadi akan mampu membuka pintu-pintu surga dan mampu menutup pintu-pintu neraka jahanam. Nah, oleh karena itu, kesempatan yang berharga ini kita manfaatkan. Karena kita tidak yakin apakah Ramadan tahun depan kita masih ada enggak. Tapi kita yakin Ramadan tentu masih akan ada, tapi kitanya ada enggak pada Ramadan yang berikutnya. Nah, oleh karena itu, hendaklah yakini oleh kita, karena ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, dalam pengertian tingkatkanlah ibadah kita selama kita masih sehat sekarang ini, dengan harapan apa yang kita amalkan selama ini ternyata mampu menciptakan 3 macam yang tadi Nabi sabdakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.